Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning my student. How are you today? I hope you all fine and keep healthy. Today we are going to start study ICT, Information Communication and Technology. Now before we start to study ICT, you must to pray. Okay. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Up your hand, angkat tangan kalian. Kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Ya Allah, kabulkanlah doaku. Amin. Oke, langsung saja untuk Ananda, siswa kelas 7 yang bisa Reza banggakan. Hari ini kita akan membahas materi tentang perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Dan yang hari ini kita akan bahas tentang perangkat keras atau hardware. Silakan dilihat layar HP atau komputer kalian masing-masing. Oke, perangkat teknologi informasi komunikasi. Hari ini kita akan membahas tentang hardware. Apa itu hardware? Hardware adalah perangkat keras. Menurut istilah, hard itu adalah keras, ware itu perangkat, jadi perangkat keras. Artinya adalah semua bagian fisik yang terdapat dalam suatu komputer yang bisa dilihat dan disentuh. Jadi perangkat yang ada di komputer, yang terdapat di dalam komputer, ya, yang dapat dilihat oleh mata dan dapat disentuh oleh tangan atau kulit kita, maka biasanya disebut dengan perangkat keras atau hardware. Lalu apa saja contoh-contoh dari hardware? Contoh-contoh dari hardware adalah yang pertama itu ada CPU, Central Processing Unit. Ini biasanya dikatakan sebagai otak komputer. Jadi komponen utama, perangkat yang paling utama di dalam komputer yang terdapat dalam komputer yaitu si CPU. Lalu yang kedua adalah monitor. Monitor itu fungsinya untuk menampilkan gambar, tulisan, atau angka. Lalu selanjutnya itu keyboard. Keyboard fungsinya untuk mengetik sebuah tulisan di dalam monitor. Jadi ketika kita ngetik di keyboard, maka akan menampilkan sebuah ketikan di layar monitor. Lalu ada mouse. Mouse itu untuk menggerakkan kursor nih, seperti Mr. menggerakkan kursor itu menggunakan mouse. Lalu ada printer. Printer itu fungsinya untuk mencetak dokumen. Microphone itu fungsinya untuk ketika kalian sedang menggunakan Google Meet melalui komputer, maka harus menambah perangkat mikrofon agar bisa mengeluarkan suara bagi yang mendengar di Google Meet. Ada floppy disk, disket, dan DVD. Ini fungsinya untuk media penyimpanan. Jadi ketika kalian ingin menyimpan sebuah data atau dokumen, maka kalian bisa menggunakan floppy disk dan CD. Next, selanjutnya adalah unit dasar hardware. Kategori perangkat keras atau hardware itu yang pertama ada input device. Perangkat yang menerima masukan. Input itu adalah masukan untuk diproses dalam komputer. Lalu contoh-contoh input device itu ada 4. Ada keyboard, ini namanya keyboard. Ada mouse, ada scanner, ada trackball, mikrofon, dan lain-lain. Selanjutnya ada juga yang kedua, kategori unit dasar hardware itu output device. Output device itu adalah perangkat untuk menampilkan data setelah diproses dalam komputer. Apa aja contoh-contohnya? Contoh-contohnya itu ada monitor, speaker, proyektor, printer, ini plotter. Ini menampilkan sebuah gambar, ini menampilkan sebuah suara, ini menampilkan gambar juga, ini menampilkan hasil cetakan dokumen, ini menampilkan hasil desain grafis, yaitu biasanya hasilnya adalah banner, ya, seperti itu. Lalu selanjutnya ada CPU, Central Processing Unit.
otak dari komputer yang mengatur dan mengerjakan seluruh proses komputer. Jadi ini CPU itu adalah perangkat yang paling urgen yang penting dalam komputer. Lalu apa saja komponen CPU? Itu pertama ada motherboard, ini motherboard, ada prosesor, ada memori juga, memori fungsi untuk menyimpan data juga, ada VGA dan sound card. Lalu yang keempat adalah storage device. Storage device adalah media untuk menyimpan informasi. Jadi ini fungsi hardware untuk menyimpan informasi. Ketika kalian ingin menyimpan sebuah data, sebuah pekerjaan kalian dari Microsoft Word, kalian bisa menyimpannya menggunakan storage device. Apa aja alat-alat perangkat keras yang termasuk storage device? Itu ada yang pertama hard disk. Hard disk ini adanya di dalam CPU, di dalam tabung CPU, jadi tidak terlihat oleh mata. Oke, namun dia kalau misalkan dikeluarin dari CPU, dia dikeluarin dari CPU, itu bisa terlihat oleh mata, dan juga kalau dipegang itu rasanya keras, maka bisa disebut dengan hardware, perangkat keras. Lalu ada floppy disk, ini floppy disk. Floppy disk ini fungsinya untuk menyimpan data juga, atau istilahnya disket. Tapi sekarang sudah ditinggalkan karena ukurannya besar, tidak efisien. Nah, sekarang banyak yang gunakan adalah flash disk. Nah, ini flash disk yang masih digunakan oleh pengguna komputer atau laptop. CD pun sama, sudah ditinggalkan, namun 4 komponen hardware ini, alat perangkat ini adalah termasuk dalam contoh storage device dalam kategori hardware. Oke, terima kasih. Itu yang bisa Mr. Azhar jelaskan untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Nanti setelah ini kalian bisa mencatat yang penting-penting dari materi Mr. Azhar. Lalu setelah itu kalian kerjakan latihan soal bentuk dari Google Form. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sukses. Mr. Azhar ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.